Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Bapak Bagus. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga semuanya diberi kesehatan dan keberkahan. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin itu tentang relasi dan fungsi ya. Pembahasan kita kali ini kita akan masuk ke bab yaitu lanjutan kemarin tentang fungsi, yaitu korespondensi satu-satu. Jadi apa itu sih korespondensi satu-satu? Kita masuk ke dalam pengertiannya ya. Korespondensi satu-satu adalah salah satu jenis yang memiliki suatu syarat. Jadi korespondensi satu itu adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Syarat suatu relasi bisa disebut korespondensi satu-satu adalah jika setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Jadi si domain memiliki tepat satu pasangan sama kodomain ya, atau sebaliknya. Definisi di atas dapat menyebabkan suatu syarat tambahan di mana dua buah himpunan dapat membentuk suatu korespondensi satu-satu jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi, misalnya di domain itu ada 3 anggota, berarti di kodomainnya juga ada 3 anggota. Seperti itu. Kita masuk ke dalam contohnya. Perhatikan relasi di bawah ini. Kita tadi ingat ya, pengertian dari korespondensi satu-satu adalah di domain mempunyai tepat satu pasangan di kodomainnya. Kita lihat gambar yang ini. Gambar yang ini 0 ke 2 berpasangan ke 2, 2 berpasangan 1, 4 berpasangan ke 2, dan 6 berpasangan ke 5. Berarti ada yang kosong yaitu 3, 4. Berarti ini tidak disebut korespondensi satu-satu karena tidak berpasangan di kodomainnya. Ada yang tidak mempunyai pasangan. Berarti ini hanya bisa disebut sebagai relasi. Untuk gambar kedua, kita lihat ini domain atau daerah asal, yang ini kodomain. 3 berpasangan ke min 6, min 1 berpasangan ke min 2, 1 berpasangan ke 2, 2 berpasangan ke 4. Ini sesuai dengan definisi korespondensi satu-satu, yaitu anggota himpunan di domain tepat satu berpasangan di kodomainnya. Ini kan satu-satu seperti ini. Berarti ini bisa disebut korespondensi satu-satu. Atau kita lihat jumlah anggota di domain 4, jumlah anggota di kodomain 4, dan semuanya berpasangan satu-satu. Itu disebut korespondensi satu-satu. Untuk gambar ini di himpunan A, yang anggota pertama ke B, terus ke bawah sini, dan anggota kedua ke sini. Ini kosong, berarti ini tidak bisa disebut korespondensi satu-satu, tapi hanya bisa disebut sebagai relasi. Nextnya, ini tuh membedakan relasi, pemetaan, dan korespondensi satu-satu. Kita lihat yang pertama. Gambar pertama itu domainnya ada min 3, min 1, 1, 2. Kodomainnya ada min 6, min 2, 2, 4. Min 3 berpasangan ke min 6, min 1 berpasangan ke min 2, 1 berpasangan ke 2, dan 2 berpasangan ke 4. Berarti ini bisa disebut korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena anggota di domain tepat satu pasangan di daerah kodomain, dan jumlah anggotanya juga sama, tidak ada yang kosong, tidak ada yang terlewat, dan semuanya mempunyai pasangan dan satu-satu. Berarti ini bisa disebut dengan korespondensi satu-satu. Yang gambar kedua, ini domain atau daerah asal, yang ini kodomain atau daerah hasil. Jadi anggota 1 berpasangan dengan 1, anggota 2 berpasangan dengan 4, anggota 3 berpasangan dengan anggota 9, anggota 4 berpasangan dengan 16. Ini tidak bisa disebut korespondensi satu-satu. Kenapa?
walaupun berpasangan 1-1 tapi di daerah kodomainnya ada yang kosong, yaitu yang 25. Berarti ini hanya bisa disebut sebagai fungsi, karena kan fungsi itu domainnya mempunyai pasangan 1-1, sedangkan di kodomainnya tidak diperhatikan, itu disebut fungsi. Dan yang gambar yang ketiga ini, anggota pertama berhubungan dengan anggota pertama di B dan berpasangan dengan anggota ketiga di B. Terus anggota kedua berpasangan dengan anggota kedua di B. Anggota ketiga kosong, ini anggota keempat kosong. Berarti ini tidak masuk syarat fungsi dan tidak masuk syarat korespondensi 1-1. Berarti ini disebut relasi, gitu ya. Jadi kalian bisa membedakan mana relasi, fungsi, dan korespondensi 1-1. Intinya seperti ini. Untuk korespondensi 1-1 itu di domain sama di kodomainnya anggotanya sama, banyaknya itu 4-4, terus tepat satu pasangannya 1-1 dibagi 1 semua, jadi secara adil. Untuk fungsi itu daerah asal tuh di domainnya mempunyai tepat 1 pasangan, tidak boleh bercabang. Dan untuk kodomainnya ada kosong, tidak apa-apa, yang penting di domainnya, ini yang diperhatikan, yang di domainnya. Untuk relasi itu bebas, jadi mau bercabang di domainnya tidak apa-apa, yang mau bercabang di kodomainnya juga tidak apa-apa, semuanya bebas. Oke. Nextnya, membedakan relasi pemetaan dan korespondensi 1-1. Ini manakah yang merupakan relasi pemetaan dan korespondensi 1 ini? Itu kita membedakannya dengan himpunan dengan tidak gambar, yaitu ya himpunan pasangan berurutan atau HPB. Kita lihat untuk angka pertama dalam kurung ini, nah yang ini itu bisa disebut sebagai daerah asal atau domain. Untuk angka kedua yang ini kodomainnya. Kita lihat saja. Yang pertama itu 1, domainnya 1, kodomainnya 5, domainnya 5, kodomainnya 10, terus domainnya 10, kodomainnya 15. Berarti ini bisa disebut sebagai korespondensi 1-1. Kenapa? Karena intinya korespondensi 1-1 dalam himpunan pasangan berurutan itu semua domain sama kodomainnya itu dalam angka yang berbeda. Ini kan 1, 5, kan di domainnya 1, 5, 10. Berarti 3 angka ini berbeda. Kodomainnya 5, 10, 15. Ini berbeda. Berarti tidak ada yang sama, berarti itu bisa disebut dengan korespondensi 1-1 PSS. Kalau perlu kita tulis gambarnya seperti ini. 1, 5, 10. Yang satunya 5, 10, 15. Ini pasang sini, ini pasang sini, pasang sini. Kan semuanya anggotanya 3 dan semuanya berpasangan 1-1. Berarti ini bisa disebut dengan korespondensi 1-1 seperti itu. Terus gambar yang kedua. Yang kedua itu 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 1,4. Untuk 1, 1, 1 itu berarti domain atau daerah asal. Untuk 2, 3, 4 itu kodomain. Berarti di daerah asalnya cuma angka 1 doang, dan daerah hasilnya itu beda-beda. Berarti seperti ini. Kita gambar dulu 1, 2,
3, 4. Sini nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini. Berarti ini disebut relasi. Karena kalau korespondensi satu-satu itu semuanya harus tepat satu-satu. Kalau fungsi juga di domainnya tidak boleh bercabang atau hanya satu, tapi ini di domainnya bercabang, berarti ini disebut relasi. Kita masuk ke yang ketiga, itu 1,1, berarti domainnya 1, 2, 3, kodomainnya 1, 1, 1. Kita gambar dulu 1, 2, 3, yang ininya 1, 1 aja. Berarti ini kesini, kesini, kesini. Berarti ini bisa disebut dengan fungsi. Kenapa bisa disebut dengan fungsi? Karena si domain dari asalnya itu tepat satu, tidak bercabang. Kalau yang bercabang di kodomain itu tidak apa-apa, itu bisa termasuk dengan fungsi. Yang tidak boleh itu kalau seperti tadi kasusnya di B, kalau yang bercabangnya itu di domain itu tidak boleh, itu masuknya ke relasi ya. Berarti yang ketiga itu fungsi atau pemetaan. Yang keempat 2,1, 2,2, 3,3, berarti di 2 domainnya 2, 2, 2, kodomainnya 1, 2, 3. Berarti kalau kita gambar 2 dan 3, di sininya 1, 2, 3, 2,1, 2,2, 3,3. Berarti ini bisa disebut apa? Kalau di domainnya bercabang, ya benar, ini bisa disebut dengan relasi. Seperti itu ya, sangat gampang. Yang kelima 1, 2, 1,2, 2,3, 3,4. Kan kalau sudah hafal gitu tinggal lihat aja. Domainnya 1, 2, 3, semuanya domainnya 1, 2, 3, semuanya kan berbeda. Kodomainnya 2, 3, 4, semuanya berbeda. Berarti sudah terjelas ini dimaksud dengan korespondensi satu-satu, seperti itu ya. Ini perlu diingat ya, karena korespondensi satu-satu memiliki syarat tertentu. Maka kita bisa melihat berapa banyak korespondensi satu-satu yang bisa dibuat oleh dua buah himpunan yang saling berelasi. Perlu diingat bahwa dua buah himpunan dapat membuat korespondensi satu-satu jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Syarat ini kita akan sangat amat membantu kita ya. Jadi perlu diingat, korespondensi satu-satu itu jika dua buah himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Seperti tadi saya bilang, anggota A sama B jumlahnya harus sama. Kalau di sini ada 3 buah, di sini juga harus 3 buah. Kalau ini yang 4, kalau ininya jadi 5, itu bukan korespondensi satu-satu. Jadi gampang membedakannya. Ini bisa disebut relasi atau fungsi. Untuk menentukan jumlah korespondensi satu-satu, yang bisa dibuat, tidak mungkin kita membuat semua kemungkinan, maka kita akan menggunakan rumusnya. Jadi untuk membuat korespondensi satu-satu itu ada rumusnya. Jumlah korespondensi satu adalah A ke B sama dengan N faktorial A ke B ya. A ke B sama dengan N faktorial. Ini bukan N tanda seru yang sebutnya, tapi N faktorial. Apa sih N faktorial? Misalnya N faktorial sama dengan, jika N nya 2 ya, N 2 sama dengan N faktorial sama dengan, bentar, saya hapus dulu ya. Jika N faktorial N nya 2, berarti 2 faktorial
sama dengan 2 kali 1. Jadi apa sih itu faktorial? Faktorial itu misalnya 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kayak gitu. Jadi perkalian 7 sampai satunya kayak gitu. Kalau misalnya 3 faktorial berapa? Iya benar. Kalau 3 faktorial berarti sama dengan 3 kali 2 kali 1. Dihitung 3 kali 2 berapa? 6. 6 kali 1 6, berarti hasilnya 6 kayak gitu. Misalnya berapa ya? Misalnya 4 faktorial. 4 faktorial berapa? Berarti gimana? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dihitung. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. 24 kali 1 24. Berarti hasilnya 24. Nah, seperti itu, paham ya untuk konsep faktorial ya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Manakah yang mungkin memiliki korespondensi 1-1 jika bisa berapa jumlah korespondensi 1-1 yang dibuat oleh himpunan X? Sekarang untuk A dulu, himpunan X sama dengan A, B, C, D. Jadi NX nya berapa? Lihat jumlahnya berapa? NX sama dengan A, B, C, D, E. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 5. Sekarang NY nya, huruf penyusun matematika. NY, huruf penyusun matematika apa aja? Ada M yang ada M nya berarti coret 1, terus A 2, kan tidak boleh kalau sudah disebut ya sudah, terus T 3, E 4, I K 6. Apa ini masih matematika? Coba tulis lagi. M, A, T, E, I, K. Berarti jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan NY nya 6. Berarti ininya 5 ya. Berarti karena jumlahnya tidak sama, ini tidak bisa dihitung. Ya, seperti itu. Sekarang kita andaikan ya, kalau jumlahnya sama itu seperti ini cara hitungnya. Ini tuh sepertinya salah soal sampai F ya. Berarti NX nya ada 6 buah, NY nya ada 6 buah. Nah, kan tinggal tulis aja. X ke Y, berarti X ke Y itu sama dengan 6 faktorial, berarti sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti itu. Sama dengan berapa? 30, 120, 360, 720. Hasilnya 720. Nah, seperti itu ya. Untuk ke yang B nya, himpunan X huruf vokal, NX apa aja huruf vokal? A, B, C, D, E. A, I, U, E, O. Berarti A, I, U, E, O 5. Himpunan Y, jumlah mata dadu itu NY 6 kan? Yang ini 5, ini 6, berarti ini tidak bisa dihitung. Nah, seperti itu aja. Jadi ini sangat memudahkan. Kalau nah, kita bisa lihat di sini. Syaratnya itu kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Kalau tidak sama, berarti
bukan korespondensi satu-satu. Kalau pertanyaannya korespondensi satu-satu tapi tidak sama, berarti tidak usah dihitung ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Bisa dilihat seperti ini latihannya, dikerjakan dan dikumpulkan seperti biasa, bisa lewat WA atau Telegram. Dan bukti fisiknya bisa dikumpulkan di meja Ibu Anya seperti itu. Sekian materi dari saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Kalau tidak ada yang mengerti, kalian bisa tanyakan ke saya ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.